MYD tersangka kasus video asusila telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Senin lalu. Usai pemeriksaan, ia meminta maaf kepada semua pihak. Sementara Gisela Anastasia akan diperiksa pada hari Jumat 8 Januari mendatang. Michael Yukinobu De Vretes atau Nobu diperiksa di Treskrimum Polda Metro Jaya Senin kemarin. Usai pemeriksaan selama hampir 12 jam, Nobu meminta maaf kepada masyarakat karena telah membuat kegaduhan dengan tersebarnya video asusila dirinya dan ia menyesali perbuatannya. Ia pun memohon bantuan dan dukungan kepada semua pihak agar dirinya bisa terus menjalani proses hukum secara kooperatif. Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan pada saya. Dan saya mohon untuk semua teman-teman, mohon dukungan, doa, dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya. Sementara Gisela Anastasia yang juga dipanggil Senin kemarin tidak memenuhi pemeriksaan lantaran menjemput anaknya. Gisel akan diperiksa pada Jumat 8 Januari pekan depan. Dari Jakarta, Hasbiallah, iNews melaporkan. Pemerintah berencana mengeluarkan formasi guru dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Wacana ini pun menuai pro kontra dari para guru, terutama bagi yang masih berstatus guru honorer. Mulai 2021, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara mengumumkan bahwa guru tak akan lagi dimasukkan dalam kategori CPNS. Guru akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Keputusan ini pun disepakati Menteri PAN-RB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Wacana ini pun menuai pro kontra dari para guru terutama yang berstatus honorer. Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah guru menolak keras perubahan formasi ini. Mereka menilai pemerintah telah mendiskriminasi. Seperti yang dirasakan Nurdiansyah dan Mahfud, sudah hampir 15 tahun keduanya menjadi guru honorer di sebuah sekolah dasar di Bekasi. Dengan gaji sebesar Rp500.000 per bulan, mereka pun memupuk harapan suatu hari akan diangkat sebagai PNS. Namun dengan adanya wacana perubahan formasi guru dari CPNS ke P3K, harapan mereka pun sirna. Dan saya merasa ini adalah suatu hal yang tidak berimbang untuk kami dengan teman-teman kami yang sudah ASN tentunya. Kalau memang pemerintah sudah memberikan keputusan seperti itu, sangat disayangkan. Jujur kami yang sudah mengabdi 11 tahun, bahkan mungkin ada yang sampai puluhan tahun, secara jelas memutus harapan kita semuanya. Tak hanya menuai kontra, wacana pemerintah pun ternyata juga mendapat sambutan positif guru di Cirebon, Jawa Barat. Salah satunya dari Chandra Aji Rivaldi yang merupakan guru honorer di SMP Negeri 4 Kota Cirebon. Baginya, kebijakan pemerintah yang akan menerapkan P3K bagi guru yang masih honorer justru dianggapnya sebagai angin segar. Dengan kebijakan ini, ia menilai kesejahteraan guru terutama yang honorer diperhatikan dan lebih diutamakan. Ini sangat membahagiakan untuk diri saya, tentunya buat teman-teman honorer yang sudah berpuluh-puluh tahun menunggu sebuah keajaiban, bisa dibilang begitu. Ini secercah harapan untuk bisa lebih baik lagi. Rencananya, pemerintah akan mulai menggelar perekrutan dan seleksi bagi para guru sebagai tenaga P3K pada bulan Maret mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Imbas kedelai mahal, perajin tahu dan tempe menaikkan harga serta memperkecil ukuran dua bahan pokok tersebut. Hal ini turut berdampak pada omset pengusaha warteg yang anjlok akibat langkanya tahu tempe di pasaran. Sempat langka, tahu dan tempe kini dapat kembali dijumpai di pasar. Namun akibat harga kedelai masih mahal, produsen tahu dan tempe harus memutar otak untuk bertahan dari kerugian. Di Pasar Johar Baru, Jakarta misalnya, para pedagang tahu dan tempe memilih tidak menaikkan harga, melainkan mengurangi ukuran tahu tempe yang dijual. Tapi ya naik enggak, tapi kan tempe kan bisa diusut tuh. Maksudnya
agak kecilin dikit gitu. Kalau suruh naik sekali naik itu susah tempe itu tuh. Jadi sedikit demi sedikit gitu. Meski ukurannya mengecil, tahu tempe tetap diburu masyarakat karena telah menjadi kebutuhan lauk sehari-hari. Ya kalau buat sebagian orang mungkin kalau yang memang suka makan tempe ya dibeli ya. Tapi kan kalau untuk sebagian orang yang mungkin jualan ya, jualan kayak gorengan itu terlalu berat kalau harga tempe sama tahu naik. Mahalnya tahu tempe ternyata juga berdampak pada anjloknya pendapatan pengusaha warteg yang menjadikan tempe dan tahu sebagai menu andalan. Salah satu pemilik warteg di Jakarta Pusat ini misalnya, ia mengaku kehilangan omset hingga 50% karena sulit mendapatkan tahu dan tempe, serta ukurannya lebih kecil. Kalau harga tempe sih pasaran memang barangnya agak susah, cuman harga sih tetap biasa, cuman barangnya ini diperkecil, tadinya besar, gede, cuman diperkecil barangnya. Omset sangat turun selama Covid ya. Para produsen tahu tempe serta pengusaha warung makan berharap pemerintah dapat segera mengendalikan harga kedelai impor sehingga harga tahu tempe bisa kembali normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga kedelai yang meningkat berdampak besar pada pengusaha tahu dan tempe. Di Kampung Tahu, Kecamatan Bojong, Pekalongan, Jawa Tengah, pengusaha terpaksa mengurangi produksi. Dari biasanya 2 kuintal, sekarang hanya 1 kuintal. Selain itu, ukuran tahu yang biasanya dibagi menjadi 8 irisan, kini menjadi 9 irisan. Ukuran dibuat semakin kecil agar harga jual di pasar tidak naik. Berkisar Rp200–500 per buahnya. 60% pengusaha tahu pun terpaksa menghentikan produksinya karena tidak mampu membeli bahan baku. Kenaikan harga kedelai mahal itu semua kegiatan di Kampung Tahu itu perai semua, Mas. Nggak kayak dulu sebelum ada pandemi, ditambah ada kenaikan kedelai. Dulu kan ada wisata edukasi di sini. Ini setelah ada kenaikan kedelai, ada pandemi, udah perai semua, Mas. Hal yang sama juga terjadi di Yogyakarta. Pengrajin di Bantul terpaksa mengurangi berat dan ukuran tahu dan tempe. Tujuannya agar harga di pasaran tetap sama sehingga tidak kehilangan pelanggan. Pengrajin pun mengurangi jumlah produksi. Jika biasanya memproduksi 5 kuintal kedelai, kini hanya memproduksi 2,5 kuintal. Hal ini disebabkan harga kedelai yang naik 50% dari Rp6.600 menjadi Rp9.600 per kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan.